Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Morbius. Film bergenre horor fiksi ilmiah yang berdurasi 104 menit ini dibintangi oleh Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dan masih banyak lagi aktor terkenal lain. Film ini mengisahkan seorang ahli biokimia yang bernama Michael Morbius yang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit darah langka. Namun secara tidak sengaja ia menginfeksi tubuhnya dan berubah menjadi makhluk yang menyerupai vampir. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan di subscribe aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Di sebuah pegunungan Costa Rica, dokter jenius yang mengidap penyakit darah langka turun dari helikopter di depan pintu gua. Dokter itu bernama Michael Morbius. Tujuan Morbius adalah menangkap kelelawar vampir untuk sebuah penelitian. Morbius pun memasang jebakan di pintu gua. Kemudian Morbius menggores tangannya, dan hal itu pun mengundang jutaan kelelawar terbang ke arahnya karena mencium bau darah. Kemudian scene memperlihatkan 25 tahun lalu di sebuah rumah sakit di Yunani. Morbius kecil melihat seorang anak super kaya yang datang ke tempat di mana Morbius dirawat. Ternyata anak itu mengidap penyakit yang sama, yaitu penyakit darah langka yang membuat mereka hampir lumpuh. Anak itu bernama Lucian, tetapi Morbius memanggilnya dengan nama Milo agar lebih akrab. Suatu ketika, alat transfusi darah Milo mengalami kerusakan yang membuat Milo hampir tewas. Karena tidak ada perawat, Morbius pun berinisiatif memperbaiki alat transfusi darah dengan menggunakan per yang terdapat di ballpoint. Tanpa diduga, alat itu kembali berfungsi dan Milo pun kembali sadar. Nicholas, petugas yang merawat Morbius dan Milo, dibuat takjub dengan kecerdasan Morbius yang memperbaiki alat transfusi darah hanya dengan sebuah ballpoint. Nicholas tidak ingin Morbius menyia-nyiakan bakatnya. Nicholas mempunyai informasi beasiswa untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nicholas ingin mengirim Morbius untuk melanjutkan pendidikan dan perawatan Morbius di New York. Setelah Morbius pergi, Morbius mengirimkan surat yang berbentuk origami kepada Milo, di mana dalam surat itu Morbius berjanji suatu saat akan menemukan obat yang bisa mengobati penyakit mereka berdua. Selama Morbius pergi, Morbius mempercayakan Nicholas untuk merawat dan menjaga Milo. Kembali ke masa sekarang, berkat usaha dan doanya, Morbius berhasil menyelesaikan gelar dokternya dan berhasil menemukan darah sintetis yang sangat berguna bagi dunia medis. Atas penemuannya itu, Morbius mendapatkan penghargaan Nobel. Di kota New York, Morbius bekerja di sebuah rumah sakit yang menangani penyakit darah langka. Di sini dia dibantu oleh dokter cantik bernama Martin Bancroft. Selain sebagai dokter, Martin juga merupakan asisten Morbius yang saat ini sedang melakukan penelitian terhadap kelelawar vampir yang Morbius tangkap di scene awal film. Morbius yakin dengan memasukkan DNA kelelawar ke dalam tubuhnya bisa mengobati penyakit darah langka yang Morbius idap sejak lahir. Kemudian Morbius menyuntikkan DNA kelelawar vampir itu ke seekor tikus untuk kesekian kalinya. Tetapi sayang, penelitian itu belum membuahkan hasil. Tikus itu pun kejang-kejang dan kemudian mati. Kemudian muncul seorang perawat yang memberitahu Morbius jika ada pasien yang tiba-tiba sekarat. Setelah berhasil menangani pasien itu, dari kejauhan Martin melihat tikus yang tadi ternyata masih hidup. Morbius dan Martin pun senang. Setelah ratusan kali percobaan, akhirnya penelitian mereka berhasil. Keesokan harinya, Morbius kedatangan sahabat lamanya, Milo. Di sana juga terlihat Nicholas yang masih setia merawat Milo. Ternyata Milo adalah orang yang mendanai semua penelitian Morbius. Kemudian Morbius pun mengajak Milo jalan-jalan karena memiliki berita penting. Di sebuah taman, Morbius memberitahu Milo bahwa penelitiannya selama ini sudah berhasil.
dan mereka pun ada harapan untuk sembuh dari penyakit darah langka yang mereka idap sejak kecil. Tetapi Morbius ingin melakukan eksperimen itu di tengah perairan internasional agar tidak terendus pemerintah, karena hal itu sangatlah ilegal dan melawan hukum. Awalnya Milo tidak setuju, khawatir jika terjadi apa-apa dengan Morbius. Tetapi Morbius pun meyakinkan Milo bahwa itu cara satu-satunya untuk mereka sembuh, karena waktu mereka tidak banyak lagi. Mati dengan pasrah terhadap penyakit atau mati dengan perlawanan. Akhirnya Milo pun menyetujuinya dan menyewa sebuah kapal untuk eksperimen Morbius. Malam harinya di sebuah kapal, sebelum mulai bereksperimen, Morbius melakukan simulasi penggabungan DNA kelelawar vampir dengan manusia, dan hal itu berhasil. Morbius pun semakin yakin untuk mulai eksperimen dengan menyuntikkan serum DNA kelelawar. Kemudian Morbius pun mengambil serum DNA kelelawar dan meminta Martin untuk menyuntikkannya. Morbius pun memberikan Martin sebuah origami sebagai kenang-kenangan jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Morbius. Martin kemudian menyuntikkan DNA kelelawar itu sesuai arahan Morbius. Setelah selesai, Morbius meminta dirinya diikat, khawatir jika tubuh Morbius bergerak tak terkendali. Beberapa saat kemudian, datang seorang penjaga yang mengecek laboratorium tempat eksperimen. Di sana Morbius tiba-tiba menghilang. Martin dan si penjaga pun mengecek semua ruangan. Martin pun kaget melihat Morbius bergelantungan dan bertingkah aneh. Morbius pun menyerang penjaga yang menembakinya. Penjaga yang lain pun masuk ke dalam lab. Awalnya Martin mampu menenangkan Morbius, tetapi karena suara sirene yang keras membuat Morbius kembali liar. Martin memperingatkan penjaga agar tidak menembaki Morbius, tetapi Martin malah didorong hingga pingsan. Morbius menjebol kaca ruangan dan menyerang semua penjaga yang ada di sana. Melihat Martin yang pingsan, Morbius pun semakin liar dan menjebol pintu kapal. Morbius pun membunuh semua penjaga satu persatu. Beberapa saat kemudian, Morbius kembali sadar dan tubuhnya kembali ke bentuk manusia normal. Morbius tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Di sana, Morbius kaget karena melihat tubuhnya yang kekar tidak seperti sebelumnya. Kemudian Morbius kembali masuk ke dalam ruang lab. Di sana dia melihat beberapa penjaga yang sudah tewas. Morbius pun bergegas memeriksa detak jantung Martin, dan ternyata Martin masih hidup. Lantas Morbius pun memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Morbius pun kaget dengan apa yang ia lihat. Lantas Morbius pun menghapus rekaman CCTV tersebut. Kemudian Morbius pun memanggil bala bantuan. Morbius kemudian mengambil serum DNA kelelawar dan kemudian melompat ke dalam laut. Keesokan harinya, tim FBI tiba di lokasi kejadian. Mereka dipimpin oleh seorang detektif yang bernama Agen Strode dan Rodriguez untuk meneliti kasus ini. Mereka dibuat kaget karena kondisi mayat yang mengerikan, penuh luka cakar, dan darah mereka dihisap hingga kering. Agen Strode pun bingung siapa sosok lelaki yang menelpon bantuan, sedangkan satu-satunya yang selamat hanyalah Martin. Rekaman CCTV di kapal itu juga sudah dihapus. Kemudian Agen Strode menemukan origami yang dibuat Morbius dan menjadikannya sebagai barang bukti dan petunjuk. Di rumahnya, Milo melihat siaran berita mengenai kejadian mengerikan pada sebuah kapal. Milo shock karena itu adalah kapal di mana Morbius melakukan eksperimen. Di rumah sakit, Morbius memeriksa kondisi Martin. Dia pun lega karena Martin baik-baik saja. Kemudian Morbius pun berjalan memasuki laboratoriumnya. Di sana tubuh Morbius kembali melemah. Lantas Morbius pun bergegas memasuki ruangan penyimpanan darah dan meminum darah sintetis. Seketika tubuh Morbius pun kembali bugar. Di sini Morbius sadar bahwa sekarang dia akan sangat ketergantungan meminum darah. Morbius juga memiliki kemampuan layaknya manusia super. Morbius lalu masuk ke dalam kandang kelelawar. Di sana dia merasa kalau para kelelawar senang kepadanya dan menganggapnya seperti saudara. Tak hanya itu,
Kini Morbius juga memiliki radar kelelawar yang mempunyai kepekaan yang sangat tajam. Bahkan dia mampu memprediksi pergerakan suatu benda hanya dari pendengaran. Tetapi semua itu hanya sesaat, karena darah sintetis hanya efektif selama 6 jam dan akan semakin berkurang masa efektifnya. Kemudian Morbius pun melakukan uji coba dengan mengunci dirinya di ruangan tertutup. Apa yang akan terjadi jika tidak meminum darah sintetis ataupun darah asli? Ternyata tubuh Morbius pun sangat melemah. Kini dia dihadapkan pilihan yang sulit, terus meminum darah atau mati. Pada saat yang sama, Milo masuk ke dalam lab. Di sana dia melihat serum DNA kelelawar dan mendapati Morbius yang sedang sekarat. Morbius meminta Milo mengambilkan darah. Lantas Milo pun bergegas mengambil sekantung darah sintetis dan memberikannya kepada Morbius. Setelah meminumnya, Morbius pun kembali bugar. Dan hal itu membuat kaget Milo, karena kini Morbius sudah tidak merasakan sakit lagi. Milo memaksa Morbius untuk memberikan obat itu kepadanya, tetapi Morbius menolak dengan tegas dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepadanya bukanlah kesembuhan, melainkan sebuah kutukan. Morbius tidak ingin Milo menderita seperti dirinya, tetapi Milo bersikeras meminta obat itu karena Milo sangat menginginkan sembuh seperti Morbius. Morbius yang kesal pun membentak dan mengusir Milo karena dia tidak ingin Milo terluka olehnya. Keesokan harinya, Agen Strode menemui Martin di rumah sakit. Agen Strode memperlihatkan foto-foto korban di kapal. Lantas Agen Strode pun menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Martin. Tetapi Martin mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa karena ingin melindungi Morbius. Pada malam hari, seorang perawat yang sedang berjalan di lorong rumah sakit. Dia diikuti oleh sosok aneh. Perawat itu pun lari ketakutan. Akan tetapi, perawat itu pun berhasil dibunuh oleh sosok tersebut. Keesokan paginya, Morbius yang baru bangun tidur mendengar keributan di lorong rumah sakit. Di sana dia melihat seorang perawat yang sudah tewas dengan kondisi darah yang terkuras habis. Morbius lalu mengemasi barang-barangnya. Morbius berpikir bahwa pada malam tadi tubuhnya bisa bergerak tanpa dia sadari. Ketika akan meninggalkan gedung, Morbius dihadang oleh Agen Strode dan Rodriguez. Mereka mencurigai Morbius adalah dalang dari semua pembunuhan yang mengerikan terjadi akhir-akhir ini. Ketika Morbius akan ditangkap, Morbius melawan mereka dan melarikan diri dengan melompat ke atas gedung. Ketika sampai di atas gedung, Morbius terkena hembusan angin yang membuat melayang tak terkendali, sehingga membuatnya berhasil ditangkap. Di dalam kantor polisi, Agen Strode menunjukkan origami yang dia temukan dalam kapal. Karena menurutnya, membuat origami adalah hobi dari Morbius. Lantas Agen Strode menanyakan kenapa Morbius membunuh semua orang dalam kapal. Agen Strode juga menanyakan kenapa Morbius sampai tega membunuh perawat tadi malam. Morbius menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian si perawat. Pada saat itu, tubuh Morbius kembali bereaksi karena efek darah sintetis yang mulai habis. Di malam harinya, Milo menemui Morbius dengan berpura-pura sebagai pengacara dari Morbius. Di sana Milo yakin bahwa yang membunuh perawat bukanlah Morbius. Di tengah obrolan itu, penjaga tahanan mengatakan bahwa waktu besuk sudah habis. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantung darah untuk Morbius. Setelah keluar dari dalam sel, secara mengejutkan, Milo bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Di dalam sel, Morbius kaget melihat tongkat Milo yang tertinggal. Di sini Morbius sadar bahwa Milo sudah menggunakan serum kelelawar. Dan Morbius yakin bahwa yang telah membunuh si perawat tadi malam adalah Milo. Morbius yang marah lalu meminum sekantong darah yang ditinggalkan Milo. Seketika tubuh Morbius pun kembali pulih. Lalu Morbius menjebol tembok penjara dan mengejar Milo. Di jalanan, Milo membunuh seorang penjual koran. Berkat sensor kelelawar yang dimilikinya,
Morbius mampu mendeteksi keberadaan Milo. Morbius marah kenapa Milo tidak mendengar ucapannya mengenai bahaya serum kelelawar. Tak disangka Milo malah menikmatinya dan malah mengajak Morbius untuk membalas orang-orang yang selalu menghina mereka karena kondisi mereka yang cacat. Morbius kecewa karena Milo tidak seperti Milo yang Morbius kenal. Morbius pun berusaha menghentikan aksi Milo yang kabur melalui stasiun kereta bawah tanah. Mengetahui ada keributan, para polisi pun datang untuk menangkap Morbius dan Milo. Akan tetapi, Milo malah membunuh semua petugas kepolisian. Morbius pun terkejut melihat aksi Milo. Milo mengatakan bahwa dia juga tidak segan-segan akan membunuh Morbius jika tidak mau diajak bekerja sama. Lantas Morbius pun pergi meninggalkan Milo. Akan tetapi, Milo mengejar Morbius dan menghajarnya. Morbius mengatakan bahwa saat ini dia tidak mau bertarung dengan Milo. Morbius selalu melompat di depan kereta yang melintas. Memanfaatkan dorongan angin, Morbius mampu terbang melesat menjauh dari Milo. Di tempat lain, Milo mengawasi Martin dari kejauhan. Keesokan harinya di dalam bis, saat Martin membaca koran tentang pencarian Morbius, dia dikejutkan Morbius yang duduk di belakangnya. Morbius memberitahu Martin bahwa bukan dia dalang atas kasus pembunuhan belakangan ini, tetapi Milo, karena dia telah menyuntikkan serum DNA kelelawar dan kini dia meneror warga. Morbius meminta bantuan Martin untuk menghentikan Milo. Di tempat makan, Morbius memberitahu Martin bahwa dia membutuhkan darah setiap 6 jam sekali, bahkan kurang dari itu. Morbius meminta bantuan Martin untuk mengambilkan beberapa barang di laboratorium. Berkat pendengarannya yang tajam, Morbius mendengar obrolan sekelompok pengedar uang palsu yang mana mereka harus segera kembali ke dalam lab. Spontan Morbius memiliki ide, lantas Morbius pun mengikuti para pengedar uang palsu tersebut. Sesampainya di lab, Morbius mengancam semua orang di sana agar segera pergi dan meminta laboratorium milik mereka. Melihat kemampuan yang dimiliki Morbius, mereka pun lari ketakutan. Morbius selalu membongkar dan merakit ulang laboratorium milik mereka. Di malam hari, di dalam sebuah bar, Milo bersih tegang dengan pengunjung bar dan mengeksekusi mereka di parkiran bar. Kemudian Martin yang akan mengambil beberapa barang di laboratorium. Martin dikejutkan dengan kehadiran Milo yang sudah berada di sana. Milo menanyakan keberadaan Morbius, tapi Martin mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Morbius. Setelah Milo pergi, lantas Martin pun bergegas mengemasi barang-barang penting yang ada di laboratorium. Sementara itu di apartemen Martin, agen Strode dan petugas kepolisian datang untuk menangkap Martin. Akan tetapi Martin sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan apartemen. Di dalam laboratorium barunya, Martin tidak sengaja melukai jari tangannya, dan hal itu membuat naluri vampir Morbius pun bereaksi karena mencium darah dari luka Martin. Di atas gedung, Morbius meminta maaf kepada Martin soal kejadian tadi. Dan pada saat ini, ternyata Milo mengawasi mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, agen Strode dan petugas kepolisian mendatangi TKP pembunuhan pengunjung bar. Setelah melihat rekaman CCTV, agen Strode sadar bahwa ternyata bukan Morbius pelaku pembunuhnya, tetapi ada vampir lain yang berkeliaran di kota ini. Berita ini pun langsung menyebar ke siaran televisi. Nicholas yang melihat siaran berita itu pun kaget karena berita itu memperlihatkan sosok Milo. Lantas Nicholas pun langsung menemui Milo di rumahnya. Nicholas kaget melihat kondisi Milo yang segar bugar. Lantas Nicholas pun menasehati Milo agar menghentikan aksinya. Mendengar itu, Milo pun langsung marah kepada Nicholas. Milo berpikir bahwa Nicholas lebih sayang kepada Morbius timbang dirinya. Milo pun mengamuk dan menyerang Nicholas. Di dalam laboratorium, Morbius akhirnya berhasil menciptakan 2 serum penghancur DNA kelelawar vampir. Martin bertanya serum yang kedua untuk siapa. Morbius pun menjawab bahwa yang satunya untuk dirinya. Karena Morbius sadar jika darah sintetis sudah tidak efektif lagi,
dan dia tidak mau jika harus meminum darah manusia seperti Milo. Kemudian Morbius pun menerima telepon dari Nicholas yang meminta bantuan. Sesampainya di rumah Milo, Morbius mendapati Nicholas yang sudah sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nicholas meminta Morbius untuk menghentikan aksi Milo. Tak lama kemudian, Morbius mendengar suara Martin yang meminta tolong karena ditangkap Milo. Morbius kemudian berkonsentrasi mendeteksi sumber suara. Setelah terdeteksi, Morbius melompati gedung-gedung menuju sumber suara. Sesampainya di lokasi, Morbius mendapati Martin yang sudah sekarat karena ditusuk oleh Milo. Pada saat itu, Martin menggigit Morbius hingga darah dari gigitan itu tertelan oleh Martin. Dan tak lama kemudian, Martin pun tewas. Hal itu membuat Morbius murka. Morbius pun langsung menghisap darah Martin. Melihat Milo yang juga ada di sana, Morbius pun langsung menyerang Milo. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Di pertarungan itu, Milo berhasil merobek perut Morbius, sehingga membuat Morbius tak berdaya. Milo pun melempar Morbius hingga menembus perlintasan kereta bawah tanah. Kemudian Morbius berteriak sekencang-kencangnya hingga mengundang jutaan kelelawar datang ke arahnya. Kelelawar itu pun terbang mengitari tubuh Morbius. Morbius mampu menggerakkan kelelawar untuk menahan tubuh Milo agar tidak bisa bergerak. Morbius selalu menyuntikkan serum penawar ke dalam tubuh Milo dan berhasil mengembalikan tubuh Milo seperti semula. Dan Milo pun tewas. Kemudian Morbius terbang meninggalkan lokasi bersamaan dengan jutaan kelelawar. Di atas gedung, Martin kembali hidup dan menjadi vampir. Beberapa hari kemudian, seorang pria misterius bernama Adrian Toomes muncul secara tiba-tiba di dalam sel yang kosong. Singkat cerita, Morbius menuju ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Sesaat kemudian muncul seseorang dengan menggunakan topeng dan sayap bermesin yang mengajak Morbius untuk bekerja sama melawan seseorang yang bernama Spider-Man. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yakinlah, seberat apapun ujian kita, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Ikhtiar memang harus, asal jangan memasukkan DNA kelelawar.